Dulu ada ulama di Aceh, namanya Abun Aziz, Abun Abdul Aziz Samalanga. Beliau sering bilang sama santrinya, kamu kalau malas baca Quran, malas berwirid, kamu memaki-maki Wahabi dapat pahala pula, katanya. Wahabi sesat, Wahabi setan, Wahabi jahat, Wahabi nakal, itu dapat pahala. Dulu tahun 2014 pernah saya posting di Facebook. Akhirnya Wahabi marah-marah seluruh dunia. Besoknya tiap pagi saya di-inbox sama Wahabi, Kiai, sudah apa belum memaki-maki Wahabi hari ini? Kalau kita ini ya tiap hari maki-maki, enggak maki-maki, enggak perlu dimaki-maki lah, mereka ya sesat memang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bukti bahwa nggak semua perbedaan itu harus diselesaikan dengan berdebat, teman-teman. Padahal Kiai Idrus Romli ini sering sekali berdebat dengan ustadz-ustadz salafi, tapi kelakuan beliau masih saja tetap seperti ini. Subhanallah. Jadi wajar kalau ustadz-ustadz salafi itu malas berdebat dengan aswaja, karena percuma berdebat dengan mereka, hanya membuang-buang waktu dan tidak bermanfaat. Kisah seorang ulama di India adalah jawaban untuk Kiai Idrus Romli dan nasihat buat para pengikut-pengikutnya. Dan mungkin teman-teman juga sering mendengarkan kisah ini. Dikisahkan, di India pada zaman dahulu ada seorang ulama yang sangat membenci Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kenapa beliau membenci Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Karena beliau termakan fitnah dari informasi-informasi yang buruk tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi setiap mau memulai kajian di dalam majelisnya, ulama tersebut selalu menghina dan melaknat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi suatu saat ada salah satu muridnya yang cerdas membawakan kitab karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang tanpa sampul, entah itu sengaja disobek atau memang sampulnya hilang, sehingga sang ulama tersebut tidak tahu siapa pengarang kitab tersebut. Hingga akhirnya sang ulama membaca kitab tersebut dan kagum terhadapnya. Lalu sang ulama menyuruh muridnya untuk mencarikan kitab tersebut yang ada sampulnya, karena beliau ingin tahu siapa pengarangnya. Setelah beberapa hari, sang murid datang lagi kepada ulama tersebut dan membawakan sampul kitab tersebut. Dan betapa kagetnya ulama tersebut karena pengarang kitab adalah seorang syekh yang beliau laknat setiap sebelum membuka kajiannya. Singkat cerita, lalu beliau menyesal dan bertobat. Lalu untuk menebus kesalahannya, beliau berbalik jadi selalu mendoakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab setiap mau membuka kajiannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.